Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Anwari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa keseimbangan kurva IS dan LM untuk tugas kuliah ekonomi makro. Kita langsung aja. Model IS LM yaitu model adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandang terhadap teori ini, yaitu model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah pada jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser? Lanjutan, IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS mengatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian model IS dan LM. Pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga I atau R serta tingkat pendapatan nasional Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Perpotongan Keynesian dalam The General Theory Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang diproduksi dan makin banyak pekerjaan yang dikaryakan. Masalah selama masa resesi dan depresi, pengeluaran yang tidak cukup. Perpotongan Keynesian berupaya membuat model dari dua pandangan ini. Pengeluaran yang direncanakan, yaitu perbedaannya antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual expenditure adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa, produk domestik bruto, GDP. Pengeluaran yang direncanakan atau planner expenditure adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Determinal pengeluaran yang direncanakan dengan mengasumsikan bahwa perekonomian adalah tertutup sehingga ekspor neto adalah nol. Rumus E sama dengan C plus I plus G, di mana E pengeluaran yang direncanakan, C jumlah konsumsi, I investasi yang direncanakan, G perencanaan pemerintah. Pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan yaitu pengeluaran yang direncanakan tergantung pada pendapatan, karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan. Kemiripan fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal MPC. Seperti ini grafiknya, planning expenditure itu planning expenditure E, income outputnya Y. Di sini ada garis MPC di sini. Terus rumusnya yang tadi ya sama dengan C plus I plus G. Di sini perekonomian dalam equilibrium, asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi dasar rencana yang telah terrealisasi tidak dapat diubah lagi, dengan mengingat bahwa Y sebagai GDP tidak hanya sama dengan pendapatan,
total, tapi juga dengan pengeluaran aktual total atas barang dan jasa. Pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, Y sama dengan E. Perpotongan Keynesian, equilibrium dari perpotongan Keynesian adalah titik A, yaitu pada saat pendapatan pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Jadi grafiknya seperti ini, the equilibrium value of income. Planner expenditure, pengeluaran ada garis di sini, pengeluaran aktual sama dengan Y, terus ini yang garis E sama dengan C plus I plus G. Jadi sini ada pertemuan di titik ditandai A, yaitu equilibrium income. Kita next lagi, contoh, anggap saja perekonomian memiliki GDP pada tingkat yang lebih tinggi ketimbang tingkat equilibrium, seperti tingkat Y1, pengeluaran yang direncanakan E1 lebih kecil dari produksi Y, sehingga perusahaan menjual lebih kecil dari produksi, perusahaan menambah barang yang tidak laku ke dalam stok persediaan. Kenaikan persediaan yang tidak direncanakan ini mendorong perusahaan untuk memberhentikan pekerja serta mengurangi produksi, akibat akan menurunkan GDP. Proses akumulasi persediaan turunannya pendapatan yang tidak diharapkan terus berlangsung sampai pendapatan Y turun ke tingkat equilibrium. Kenaikan belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sebesar segitiga G meningkat pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan equilibrium bergerak dari titik A ke B, dan pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2 bahwa kenaikan dalam pendapatan segitiga Y melebihi kenaikan belanja pemerintah. Jadi kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Oke, seperti ini grafiknya, the increase in government purchase. Jadi yang tadi dijelaskan gambarannya seperti ini. Jadi ini memotong garis pertemuan di A. Ini pengeluaran yang tidak direncanakan. Ini pengeluaran aktual, pengeluaran yang direncanakan di garis ini. Jadi menurunkan persediaan yang tidak direncanakan menyebabkan pendapatan naik. Kenaikan dalam belanja pemerintah menggeser pengeluaran yang direncanakan ke atas. Segitiga Y tadi meningkatkan pendapatan. Di sini Y, E2, di sini E1. Tingkat bunga investasi dan kurva IS, perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyadarkan bahwa tingkat investasi yang dicanangkan adalah tetap. Investasi yang dicanangkan pada tingkat bunga R dan hubungan diantaranya keduanya dapat ditulis I sama dengan I kurung buka R kurung tutup. Kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang dicanangkan turun, sebaliknya menyebabkan pendapatan turun, maka kurva IS miring ke bawah. Kebijakan fiskal dan kurva IS. Kurva IS menunjukkan tingkat bunga berapapun tingkat pendapatan yang didorong pasar barang menuju equilibrium. Tingkat pendapatan tergantung pada kebijakan fiskal. Kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar uang dan barang jasa dan pasar jasa. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa bergeser kurva IS ke kanan. Perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Jadi interpretasi dana pinjaman dari kurva IS. Kesamaan ekuivalen antara penawaran serta permintaan terhadap barang dan jasa serta penawaran permintaan terhadap dana pinjaman loanable funds, identitas perhitungan pendapatan nasional dengan rumus Y kurangi C kurangi G sama dengan I, S sama dengan I. Jadi sisi kiri tabungan nasional S, sisi kanan investasi I. Tabungan nasional menunjukkan penawaran dari pinjaman, dana pinjaman, investasi menunjukkan permintaan terhadap dana. Ini lanjutan. Pasar juga mempengaruhi dana pinjaman untuk kurva IS. Y dikurangi C, dikurangi kurung buka Y, kurangi T, kurung tutup, dikurangi G sama dengan I,
kurung buka R kurung tutup. Sisi kiri penawaran atas dana pinjaman tergantung pada pendapatan kebijakan fiskal. Sisi kanan permintaan terhadap dana pinjaman tergantung pada tingkat bunga. Tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran terhadap pinjaman. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional untuk tingkat pendapatan berapapun. Menurutnya penawaran pinjaman meningkatkan bunga yang menyeimbangkan pasar karena tingkat bunga lebih tinggi untuk tingkat pendapatan berapapun. Maka kurva IS bergeser ke atas dalam menanggapi perubahan ekspansif dalam kebijakan fiskal. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Hubungan dapat dilihat pada teori tingkat bunga disebut juga teori prevensi likuiditas, theory of liquidity preference. Teori preferensi likuiditas, Keynes di General Theory menjabarkan pandangan tentang tingkat bunga yang ditentukan dalam jangka pendek. Likuiditas adalah teori preferensi likuiditas. Teori itu menyatakan tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran benda untuk aset perekonomian yang paling likuid, uang. Perpotongan Keynesian merupakan kerangka untuk kurva IS, sedangkan teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Teori preferensi likuiditas itu teori preferensi likuiditas mengasuskan adanya keseimbangan uang real yang tetap, yaitu kurung buka M P kurung tutup pangkat S sama dengan M per P, di mana M jumlah uang yang beredar, P tingkat bunga, M per P penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya oportunitas atau opportunity cost dari memegang uang. Kurva referensi likuiditas seperti ini kurvanya. Jadi penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran uang keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menentukan kualitas yang diminta. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya. Jadi seperti ini kurvanya, penawaran, tingkat bunga R, permintaan RM, keseimbangan uang real MP. Di pertemuannya di sini. Rumus keseimbangan. Ini adalah rumus keseimbangan MP pangkat D sama dengan R kurung buka R kecil kurung tutup, di mana L atau R kecil tutup R kecil menunjukkan bahwa jumlah uang yang diminta tergantung pada tingkat bunga. Penawaran dan permintaan akan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga yang akan muncul perekonomian, yaitu tingkat bunga disesuaikan untuk keseimbangan pasar uang. Penurunan jumlah uang beredar dalam teori preferensi likuiditas, kurvanya seperti ini. Penjelasannya itu jika tingkat bunga tetap menurun, jumlah uang beredar dari M ke M2 mengurangi penawaran keseimbangan uang real, karena itu tingkat bunga ekuiditas naik R1 ke R2. Ini tingkat bunganya, penurunan jumlah uang yang beredar. Oke, next. Pendapatan tentang uang dan kurva LM. Bagaimana pengaruh perubahan tingkat pendapatan perekonomian terhadap keseimbangan uang real? Tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat lebih banyak dalam bertransaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Nah, dimana ini adalah MP pangkat D sama R kurung buka R G kurung tutup, dimana kuantitas keseimbangan uang real yang diminta berhubungan negatif dengan tingkat bunga dan berhubungan positif dengan pendapatan. Sini pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Kurvanya seperti ini, nanti ada penjelasannya di belakang. Ini adalah yang A ini kurva pasar untuk keseimbangan uang real, yang B ini
kurva LM. Kebalikannya kurvanya kita jelaskan. Jadi kurva yang A itu pasar real, itu menunjukkan pasar keseimbangan uang real, kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 meningkatkan perputaran uang dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Yang B tadi yaitu kurva LM menunjukkan kurva LM yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat bunganya. Nah, jadi seperti itu, dan ini adalah lanjutannya yaitu kebijakan moneter yang menggeser kurva LM. Jadi kebijakan moneter mempengaruhi kurva LM. Yaitu kurva LM menyatakan tingkat bunga keseimbangan pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Tingkat bunga equilibrium juga tergantung pada penawaran keseimbangan uang real. M per P. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan pasar dengan equilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Kurva LM digambar untuk melakukan keseimbangan uang real, dan untuk penurunan penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas. Kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah. Jadi kurvanya berubah yang kurva LM karena adanya kebijakan moneter berpengaruh. Seperti itu. Lanjut lagi, pasar untuk keseimbangan uang real menunjukkan bahwa setiap tingkat pendapatannya penurunan jumlah uang beredar mendongkrak tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Kurva LM karena itu kurva LM bergeser ke atas. Interpretasi persamaan kuantitas kurva LM. Kurva perpindahan agregat dari teori kuantitas uang dengan persamaan kuantitas MP per PY dengan asumsi bahwa perputaran uang P adalah konstan. Artinya untuk setiap tingkat harga P, jumlah uang yang berdasar M dengan sendirinya menentukan tingkat pendapatan Y. Karena tingkat pendapatan tidak bergantung pada tingkat bunga, maka teori kuantitas ekuivalen dengan kurva LM vertikal. Equilibrium jangka pendek. Bersama model ISLM adalah model tersebut menganggap kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, dan tingkat harga P sebagai variabel eksogen. Kurva LM memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar barang. Kurva LM memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar uang. Equilibrium dalam model ISLM. Perpotongan kurva ISLM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Pada perpotongan pengeluaran aktual, pengeluaran yang direncanakan, dan permintaan terhadap keseimbangan uang real penawaran sama dengan penawaran. Ini kurvanya kurang lebih seperti ini, tingkat bunga R, tingkat bunga equilibrium. Jadi ada perpotongan di sini LM, ini IS, perpotongan tingkat pendapatan equilibrium. Kebalikannya. Teori fluktuasi jangka pendek. Jadi ini teorinya, yaitu perjalanan atau alurnya seperti ini, dari sini ke sini, kurvanya ke sini bisa dilihat, masuk ke sini lagi sama. Jadi ini terakhir di sini atas penjelasan tentang fluktuasi ekonomi jangka pendek. Jadi saling terhubung, saling mempengaruhi. The next, teori fluktuasi jangka pendek. Diagram skematik tersebut menunjukkan bagian-bagian yang berbeda dari teori fluktuasi jangka pendek disatukan.
Perpotongan Keynesian menjelaskan bahwa kurva ILS dan teori proses likuiditas menjelaskan kurva LM. Kurva IS dan LM bersama-sama menghasilkan model IS-LM yang menjelaskan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonom untuk menjelaskan fluktuasi aktivitas ekonomi jangka pendek. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisa kurva IS dan LM. Mohon maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.